Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tayyib, ayyuhal ikhwah sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya, yakni Nahwu kelas 9, ya, dengan kitab panduan kita An-Nahwu Al-Muyassar li Kibaris Shighar, ya. Taib, di pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas berkaitan dengan al-jumlah, ya, al-jumlah. Al-jumlah itu ada dua. Pertama al-jumlah al-ismiyah, kemudian ada al-jumlah al-fi'liyah, ya. Kita ulangi sedikit saja pembahasan kita tentang al-jumlah al-ismiyah dengan al-jumlah al-fi'liyah. Ya, jumlah ismiyah yaitu sebuah jumlah, ya, atau kalimat yang diawali dengan mubtada, ya. Jadi kalau misalnya antum membuat kalimat yang dalamnya ada mubtada dan khobar, maka otomatis kalimat itu adalah jumlah ismiyah. Antum buat aja contoh, misal kata al-baitu jamilun, contohnya al-baitu jamilun. Al-baitu mubtada, kemudian ada kata jamilun sebagai khobarnya, maka gabungan dua kata al-baitu dan jamilun, ya, mubtada dan khobar, maka dia sudah dikatakan al-jumlah al-ismiyah, ya. Mubtada, namun harus diingat mubtada barisnya harus rafa atau dhammah, ya. Mubtada juga harus bentuknya isim ma'rifah, ada tambahan alif dan lamnya bagi kata yang dia bukan nama orang. Contoh misalnya al-baitu tadi, kalau dia sudah nama orang, dia sudah ma'rifah, maka tidak perlu antum tambahkan alif dan lam. Contoh kata Muhammadun talibun, Muhammadun talibun, Muhammad udah isim ma'rifah, maka antum nggak perlu tambahkan al-Muhammadu, justru itu nanti jadinya salah, ya. Taib, itu contoh dari jumlah al-ismiyah. Sekarang kita masuk ke contoh dari al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah definisinya adalah sebuah jumlah atau sebuah kalimat yang didahului oleh fi'il dan fa'il, ya. Sebuah kalimat yang didahului oleh fi'il dan fa'il, ya. Sebelumnya apa itu fi'il? Ya, fi'il antum harus ingat, fi'il itu adalah kata kerja. Fa'il artinya adalah pelaku, ya. Contoh kita buat dalam bahasa Arab, misalnya qama zaidun, qama zaidun. Qama artinya adalah berdiri, ya. Qama artinya adalah berdiri. Zaidun, ya, zaidun nama orang, Zaid, ya. Nah, qama itu adalah fi'il, kemudian zaidun adalah fa'il, pelaku. Siapa yang berdiri di situ? Si Zaid. Karena si Zaid adalah pelaku, maka sebutannya dalam bahasa Arab disebut sebagai fa'il, ya. Fa'il, antum perhatikan ya, fa'il itu posisinya selalu. Saya ulangi sekali lagi, antum pahami dengan baik, dengarkan bagus-bagus. Fa'il atau pelaku dalam bahasa Arab posisinya harus terletak setelah fi'il atau kata kerja, ya. Contohnya qoma zaidun, ya, kata kerja dulu. Qoma itu artinya berdiri, kemudian ada kata Zaid, Zaid itu orangnya. Nah, maka harus kata kerja dulu baru pelakunya, baru kata itu si Zaid tadi baru bisa dia dikatakan sebagai fa'il. Kalau Zaid duluan baru kemudian
kata kerjanya yang tadi itu qama, maka Zaid tidak lagi disebut sebagai fa'il. Antum harus ingat, fa'il letaknya harus sesudah atau harus setelah fi'il, kata kerja. Dan perhatikan, fa'il barisnya harus marfu'. Harus marfu', atau gampangnya kalau untuk antum sekarang, kalau disebut marfu' itu adalah dhammah. Ya. Baik. Nah, itu sedikit memurojaah pelajaran kita yang lalu. Baik. Sekarang kita masuk ke Taib. Ini ada, sebelum kita masuk pelajaran baru, antum lihat di sini ada wasilah ta'limiyah, sarana mengajar. Antum lihat di sini. Ya. Antum lihat al-jumlatu naw'ani. Al-jumlatu naw'ani. Lihat di situ. Di atasnya ada ismiyatun, kemudian ada fi'liyatun. Antum lihat di situ. Ismiyah tubda'u bil ismi. Ya, kita artikan al-jumlah nau'ani. Kalimat al-jumlah dalam bahasa Arab artinya adalah kalimat. Al-jumlatu nau'ani. Kalimat itu ada dua bentuknya. Yang pertama ismiyah dan yang kedua fi'liyah. Antum lihat yang ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Tubda'u bil ismi. Kalimat yang diawali dengan isim. Ya, contohnya ada di bawahnya. Lihat, al hayatu kifahun. Itu contohnya. Al hayatu kifahun. Al haya adalah isim. Dari mana kita tahu? Karena al haya mendapat tambahan alif dan lam. Jika sebuah kata mendapat tambahan alif dan lam, itu merupakan ciri bahwasanya kata tersebut bentuknya adalah isim. Nah, antum lihat di sini yang kedua. Lihat di sini al-jumlah nau'ani. Yang pertama tadi ismiyah, kemudian yang kedua ada fi'liyah. Antum lihat, tubda'u bil fi'il, diawali dengan fi'il, diawali dengan kata kerja. Mana contohnya? Faza al-mutasabiqu bil jami'ah. Antum lihat di situ. Jumlah fi'liyah, tubda'u bil fi'il, diawali dengan fi'il. Mana fi'il pada kata faza al-mutasabiqu bil jaizah? Fi'ilnya adalah kata faza. Faza artinya menang atau meraih. Al-mutasabiq, ya, yang ikut berkompetisi atau peserta, ya, bil jaizah, ya, peserta itu mendapatkan jaizah, atau artinya jaizah itu hadiah, ya. Maka faza ini fi'il, ya. Kemudian al-mutasabiq sebagai fa'il, adapun bil jaizah ini jar dan majrur. Baik. Nah, kata al-hayatu kifahun, karena dia tadi adalah jumlah ismiyah, maka al-hayatu posisinya adalah mubtada. Kemudian kata kifahun posisinya sebagai khobar. Ini untuk contoh dari jumlah ismiyah. Nah, sekarang lihat yang contoh dari jumlah fi'liyah. Antum lihat di sini. Ya. Faza al-mutasabiqu bil jaizah. Lihat di sini. Oke. Faza itu fi'il. Ya. Kemudian al-mutasabiqu bil jaizah, dia al-mutasabiq ini sebenarnya adalah fa'il. Maka kalau jumlah fi'liyah, dia harus fi'il dulu, kata kerja, baru kemudian fa'il atau pelaku. Nah, setelahnya kata bil jaizah itu keterangan yang bisa dia ada, ataupun kalau dia seandainya tidak ada juga tidak mengapa. Taib. Lihat ya. Kemudian al-fi'lu wa anwa'uhu. Ini judul kita hari ini. Al-fi'lu wa anwa'uhu. Antum melihat di situ, ya. Ada 3. Al-madhi, al-mudhari', kemudian al-amr. Antum melihat di situ, al-madhi ada kata katabah. Kemudian ada al-mudhari'nya yaktubu. Kemudian amrnya uktub. Baik, kita coba lihat
tulisan setelahnya atau kalimat-kalimat ini. Al-fi'lul madhi. Iya. Al-fi'lul madhi yadullu ala amalin tamma fi zamani al-madhi. Iya. Lihat di situ. Fi'il madhi menunjukkan suatu pekerjaan yang telah sempurna. Tamma itu artinya sempurna. Fi zaman al-madhi, ya, pada waktu lampau. Contoh, ada al-jaishu muntasiran. Ada al-jaishu muntasiran. Artinya apa? Para pasukan itu pulang atau kembali sebagai pemenang. Para pasukan itu kembali sebagai pemenang. Taib. Selanjutnya, nazalal Qur'anu bil lughatil arabiyyatil fusha. Nazalal Qur'anu bil lughatil arabiyyatil fusha. Apa artinya? Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab fasih, yang fasih. Baik, itu contoh dari fi'il madhi. Mana fi'il madhinya? Pada dua kalimat itu fi'ilnya adalah ada dan nazala. Ya, ada dan nazala. Ada artinya kembali, kemudian nazala artinya turun. Baik, selanjutnya ada al-fi'lu al-mudhari'. Apa itu? Yadullu ala amalin yatimmu fil hadiri wal mustaqbal. Ya. Fi'il mudhari menunjukkan pada suatu perbuatan yang sedang berlangsung atau akan terjadi. Yatimmu fil hadir, yang akan selesai sekarang atau akan datang. Artinya perbuatannya itu ya memang sedang terjadi, ya. Contohnya apa? Lihat di situ. Yahtarimun nasu al-mukhlisin. Manusia yahtarimu, afwan ya, yahtarimu. Artikan dulu kata per kata. Yahtarim itu artinya memuliakan atau menghormati. An-nas itu manusia, al-mukhlisin itu artinya orang-orang yang ikhlas. Artinya jadinya gimana? Ya, mengartikannya jangan seperti kata per kata tadi, tapi kita artikan manusia menghormati orang-orang yang berbuat ikhlas. Manusia menghormati orang-orang yang ikhlas. Baik. Selanjutnya, afwan. Mana fi'il mudhari'nya di sini? Fi'il mudhari'nya adalah kata yahtarim. Baik. Kemudian contoh yang kedua, yuhafidhu al-muslimu 'ala shalah. Yuhafidhu al-muslimu 'ala shalah. Baik. Yuhafidhu artinya menjaga, al-muslim orang Islam, ala shalah, salatnya. Gimana mengartikannya jadinya? Orang muslim selalu menjaga salatnya. Orang muslim selalu menjaga salatnya. Taib. Selanjutnya, afwan. Mana fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya pada kata yuhafidhu al-muslimu ala shalah. Fi'il mudhari'nya adalah yuhafidhu. Yuhafidhu, ya. Taib. Kemudian kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu fi'il amri. Apa itu fi'il amri? Ya. Fi'il amri di sini enggak dibuat, ya, tapi di fi'il amri ini dia menunjuk berfungsi untuk memerintahkan atau kita meminta orang melaksanakan apa yang kita mau. Fi'il amr kita gunakan untuk memerintah orang untuk melaksanakan apa yang kita mau, ya. Contoh misalnya, ijtahid li ta'isha sa'idan, ya. Lihat di situ, ijtahid, bersungguh-sungguhlah, ya. Antum tulis artinya, ijtahid, bersungguh-sungguhlah, li ta'isha sa'idan, agar kamu hidup bahagia. Li ta'isha sa'idan, ya, agar kamu hidup bahagia. Mana fi'il amrinya? Fi'il amrinya adalah kata ijtahid, ya. Kemudian selanjutnya, hafidh ala salatika. Hafidh ala salatika,
ya. Hafidh artinya jagalah ala salatika, salatmu, ya. Maka fi'il amrinya apa di sini? Hafidh, ya. Baik, selanjutnya ifham ma taqra'u fahman jayyidan. Ifham ma taqra'u fahman jayyidan. Ifham artinya fahamilah. Ma taqra'u apa yang sedang kamu baca, fahman jayyidan dengan baik. Pahamilah apa yang kamu baca dengan baik. Baik. Antum lihat di sini tadribat, ya. Nah, lihat di sini. Ayyin al-fi'la wadhkur naw'ahu min khilalil jumalil atiyah. Ya, kita lihat di sini, ya, walaupun ini tugas, namun Ustaz akan mengerjakannya, ya. Ustaz akan bantu antum atau pandu antum untuk untuk mengetahui jenis-jenis fi'il, ya. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh latihan ini? Lihat di sini. Ayyin al-fi'la. Ya, tunjuklah fi'il, ya. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5. Ada 5 kalimat. Antum disuruh menunjuk dari kelima kalimat di sini mana yang dia berupa fi'il. Baik, itu yang pertama. Wadhkur naw'ahu, dan sebutkan jenisnya atau bentuknya min khilalil jumal al-atiyah, dari kalimat-kalimat di bawah. Baik, jadi yang dia minta adalah pertama kita menunjukkan atau menentukan mana yang dari kalimat 5 kalimat yang antum lihat di sini mana yang dia merupakan fi'il. Kemudian selanjutnya antum diminta untuk mencari atau menjelaskan jenis fi'il yang antum pilih tadi. Baik, coba kita kerjakan, ya. Pertama, karramal islamul mar'ata. Karramal islamul mar'ata. Antum lihat di situ. Islam memuliakan wanita. Islam memuliakan wanita, ya. Baik. Mana fi'il di situ? Al-Islam, apakah Islam? Bukan. Karena ada alif dan lam. Tadi di awal pelajaran saya jelaskan, apabila sebuah kata sudah ada alif lam, maka kata tersebut adalah isim, karena alif lam hanya masuk ke dalam isim. Nah, jadi kata al-Islam bukan dia fi'il. Kemudian al-mar'ah ada alif lam lagi, otomatis dia bukanlah sebuah fi'il. Baik. Berarti yang tinggal adalah kata karroma, ya. Karroma adalah fi'il. Apa jenisnya? Fi'il madhi, ya. Baik, nomor 2. Yasunu al-abiyyu karamatah. Yasunu al-abiyyu karamatah. Al-abiyyu ini artinya orang yang bersifat kebapaan. Kebapaan itu artinya dia memiliki rasa tanggung jawab, ya. Yasunu al-abiyyu karamatah. Seorang yang sudah dewasa, ya, kita artikan biar gampang aja. Orang yang dewasa akan menjaga kehormatannya. Nah, antum lihat di situ ada kata yasunu al-abiyyu dan karamatah. Kita lihat kata yasunu itu artinya menjaga, al-abiyyu itu artinya adalah orang dewasa, karamatahu artinya adalah kehormatannya. Al-abiyyu karena dia ada alif lam, otomatis dia isim, ya, maka dia bukan fi'il, berarti ini salah. Karamatahu artinya kehormatannya. Nah, sekarang karamatahu ini fi'il atau isim? Taib. Nah, ini kaidah kedua yang antum harus simak. Karamatahu diakhiri dengan ha yang barisnya dhammah. Karamatahu. Hu di sini adalah isim dhamir. Nah, antum lihat. Kalau isim dhamir, ya, kalau isim dhamir didahului oleh isim, ya, maka kata tersebut adalah isim dan bukan fi'il, ya.
Karomatahu itu artinya kemuliaannya, maka dia bukan fi'il karena ada isim domir. Isim domir kalau di depannya ada isim lain, maka isim domir itu adalah penanda bahwa kata sebelumnya adalah bentuknya isim. Maka tinggal kata yasunu, ya. Yasunu artinya menjaga, ya, maka dia fi'il. Nah, jenisnya apa? Jenisnya adalah fi'il mudhari. Berapa menit lagi? Berapa menit? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke. Baik. Nah, yang ketiga, lihat, akhlis fi amalika takun mahbuban. Lihat. Akhlis fi amalika takun mahbuban. Ikhlaslah dalam beramal, takun mahbuban, kamu akan dicintai. Ikhlaslah dalam beramal, takun mahbuban. Baik, kita lihat di sini. Akhlis itu artinya ikhlaslah, ya, fi amalika, dalam pekerjaanmu atau ya dalam perbuatanmu, ya. Takun mahbuban, maka kamu akan dicintai. Baik. Akhlis itu adalah fi'il yang bentuknya fi'il amr, ya. Kemudian fi amalika, fi adalah huruf, amalika adalah isim karena harfu jar yakni fi tidak bisa masuk ke dalam sebuah fi'il. Harfu jar hanya masuk ke dalam sebuah isim, maka kata amalika bukanlah sebuah fi'il namun sebuah isim. Bagus. Taib, sekarang takun. Takun, ya, bentuknya sebenarnya adalah fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari yang dia majzum, yang dihilangkan huruf illahnya karena dia bentuknya majzum. Mahbuban, ya, mahbuban itu artinya dicintai. Taib, nomor 4. Lihat di situ, yatlu al-muslimul qur'ana fi khusyu'in. Seorang muslim membaca Quran dengan khusyuk. Ya, seorang muslim membaca Al-Qur'an dengan khusyuk. Al-muslim bukan karena ada alif lam. Al-Quran juga bukan karena ada alif lam. Kemudian fi ada huruf jar. Khusyu' adalah majrur, ya, berarti dia isim karena didahului oleh huruf jar dan huruf jar tidak masuk ke dalam fi'il. Maka yang tinggal adalah kata yatlu. Yatlu artinya membaca, bentuknya adalah fi'il mudhari'. Taib, yang selanjutnya atau yang terakhir, ya, nomor 5, hajara ar-rasulu alaihi salam min Makkah ilal Madinati, ya. Hajara ar-rasulu alaihi salam min Makkah ilal Madinati, ya. Hajara, berhijrah, ya, ar-rasul alaihi salam, ya, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinah, dari Mekah ke Madinah. Maka ar-rasul ada alif lamnya, maka otomatis dia bukan fi'il. Alaihi ada ala yang berjumpa dengan domir hi. Di situ berarti sudah ada huruf dan sudah ada isim, maka otomatis dia bukan fi'il. Kemudian assalam ada alif lamnya, maka dia bukan fi'il. Taib, min Makkah ilal Madinah, ini juga bukan fi'il. Maka yang tinggal adalah hajaro, yaitu artinya berhijrah. Nah, bentuknya adalah dia fi'il madhi. Taib. Taib, sekian saja pelajaran kita hari ini. Apabila ada materi dari yang saya sampaikan hari ini yang antum belum bisa memahaminya dengan baik, silahkan nanti ditanyakan ke Ustadz melalui WA, ya. Taib, sebelum Ustaz akhiri dengan doa kafaratul majelis, antum lihat di sini ada latihan yang bagian ba, antum kerjakan ini sebagai latihan antum. Lihat perintahnya, lengkapilah titik-titik di bawah dari kelompok
A dengan kalimat yang sesuai pada kelompok B. Ya, nanti antum cari artinya di kamus. Ini agar ada kerjaan antum ya. Baik, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.